Jeju kembali merilis di bulan September 2025 ini sebuah drama klasik baru yang diangkat dari sebuah kisah game online yang bersetting di zaman dinasti Tang, yang bercerita tentang riwayat seorang gadis bernama Wu Yanzhao yang akhirnya berhasil menjadi kaisar wanita satu-satunya di dalam sejarah negeri China, yaitu Kaisar Wanita Wu Zetian. Drama ini berjudul Road to Empress: The Glorious World Part 1, Wu Mei Niang atau Ni Wang de Youxi, Sheng Si Tian Xia, Mei Niang Pian. Yang unik di sini adalah drama ini dibuat di dalam format berupa sebuah drama interaktif yang merupakan sebuah konsep dan terobosan baru yang kreatif dan inovatif di dalam sejarah pembuatan drama di China. Drama interaktif itu apa sih? Yuk kita bahas di dalam video ini. Halo guys, selamat datang di channel Smart Movie Girls, Smart Movie for Smart People. Kisah tentang riwayat hidup Kaisar Wanita Wu Zetian dari mulai gadis sampai akhirnya menjadi seorang penguasa tertinggi di zaman dinasti Tang, pada hakikatnya bukan lagi sebuah adaptasi yang baru. Kisahnya sudah pernah beberapa kali dibuat, baik berupa drama berseri maupun film layar lebar. Sudah barang tentu, kisah sejarah ini sudah ditambahi dengan bumbu-bumbu cerita fiksi agar lebih menarik. Kenapa kisah tentang Wu Zetian ini sering diadaptasi? Ya, itu karena riwayat kaisar wanita ini sangatlah hebat dan perjalanan hidupnya sangat menarik. Kisahnya sendiri penuh dengan lika-liku, intrik dan perjuangannya untuk sampai ke puncak harus melalui berbagai rintangan dan pengorbanan yang sangat besar dengan jiwa sebagai taruhannya. Dan kali ini sutradara Jeju mengemasnya menjadi sebuah drama interaktif yang alur cerita beserta endingnya itu dibuat seperti sebuah permainan game online yang mana ceritanya bisa berubah-ubah bergantung pada sang penonton yang menentukannya. Alur ceritanya dibagi-bagi menjadi belasan chapter yang di dalam setiap chapternya itu terdapat sejumlah adegan yang menyediakan sebanyak 3 buah alternatif keputusan yang berbeda kepada para penonton manakah yang harus dipilih yang akan menentukan alur cerita dari kisah ini yang pada akhirnya akan menentukan ending cerita dari para tokoh utamanya. Jadi sang penontonlah yang disuruh menjadi sutradaranya. Drama Road to Empress: The Glorious World ini terdiri dari 2 part. Part 1 berjudul Wu Mei Niang atau Mei Niang Pian dan part 2 berjudul The Female King atau Ni Ti Pian. Yang sekarang dirilis baru yang part 1 yang berjudul Wu Mei Niang. Part 1 ini terdiri dari 17 episode yang sudah tayang pada tanggal 9 September 2025 di platform Steam, WeGame, dan Bilibili. Sebelum aku membahas tentang alur cerita dari drama ini, di sini aku mau mencatat ada 3 hal yang menarik dari drama ini yang membuat drama ini cukup layak untuk ditonton. Yang pertama adalah drama interaktif seperti ini adalah sebuah terobosan baru yang kreatif dan inovatif di masa sekarang. Rasanya belum ada tuh yang membuat drama yang seperti ini. Mungkin Jeju, orang yang pertama kali membuatnya. Jika betul begitu, maka Jeju ini bisa disebut sebagai sutradara drama interaktif yang pertama di China. Lalu yang kedua adalah Jeju mengajak 2 orang aktris kesayangannya untuk bermain bersama di dalam drama ini. Mereka adalah Qi Xiaxia dan Seng Wei Vivi. Walaupun mereka berdua hanya bermain sebagai pemeran pendukung, bukan sebagai pemeran utama. Tapi aku sudah sangat senang bisa melihat kedua orang aktris ini bermain bersama dan reuni kembali di dalam drama ini. Yang ketiga adalah Jeju memasukkan elemen LG
di dalam drama ini. Di dalam drama ini ada kisah BL-nya, juga ada adegan lesbiannya juga. Apakah hal ini karena di game online-nya sendiri itu memang ada unsur yang seperti ini? Tapi aku nggak tahu persis. Atau apakah Zhu sendiri yang berinisiatif untuk memasukkannya sendiri? Aku juga nggak tahu. Tapi adegan BL itu malah dibuat cukup panjang. Bahkan dituangkan di dalam satu chapter tersendiri, yaitu kisah BL antara Pangeran Mahkota Li Chengqian dengan seorang pria penghibur bernama Chen Xin. Sedangkan adegan lesbian itu terjadinya di dalam kuil Kanye, yang semuanya adalah tempat hunian dari para biksuni. Walaupun adegan lesbian ini hanya sekelebatan saja, tapi menurut aku rasanya tindakan Zhu untuk memasukkan kisah percintaan BL dan BL seperti ini sudah cukup mengejutkan dan aku rasa cukup sensitif. Kok bisa ya Zhu berani di dalam saat-saat seperti ini, di tengah pelarangan aktivitas LG di China, dia malah sengaja memasukkan elemen LG di dalam dramanya ini. Biasanya Zhu itu orangnya sangat peka dan sangat berhati-hati. Dia juga tidak berani bertindak sembarangan. Jadi aku cukup terkejut ketika menyaksikan adegan-adegan LG ini di dalam drama ini. Tapi aku berharap elemen LG ini tidak sampai menimbulkan peristiwa yang kontroversi di China. Karena kita tahu sendiri bahwa di China itu ada pelarangan pembuatan dan penayangan film atau drama BL dan GL. Bahkan film atau drama BL sendiri sudah dilarang pada tahun 2021 dan GL dilarang pada tahun 2023. Di dalam part 1 yang berjudul Wu Meinyang ini menceritakan kisah tentang seorang gadis yang bernama Wu Yanchao sebelum ia berhasil menjadi seorang kaisar wanita di dalam kerajaan Tang. Gadis ini masuk istana mengikuti seleksi calon selir baru dari Kaisar Tang, yaitu Li Shimin. Atas saran dan bujukan bibinya, yaitu selir Yang atau Yang Shufei, yang merupakan salah satu dari selir Kaisar Li Shimin yang paling berkuasa di istana. Setelah masuk istana, Wu Yanchao harus menghadapi berbagai rintangan dan harus mengatasi berbagai fitnah, intrik dan perbuatan jahat dari musuh-musuhnya yang berniat untuk membinasakannya. Untuk bisa survive di dalam istana, Wu Yanchao harus belajar bagaimana bisa bertahan dengan mengadopsi 3 buah prinsip utama ini, yaitu harus sabar, harus berhati-hati, dan harus kejam, yang diajarkan oleh bibinya, selir Yang. Berkat kecerdasannya, Kaisar Li Shimin lalu menganugerahi nama Wu Meinyang kepada Wu Yanchao untuk menghargai dirinya. Wu Yanchao atau Wu Meinyang atau Kaisar Wu Zetian ini diperankan oleh Huang Yi, sedangkan Kaisar Li Shimin diperankan oleh Lan Cheng. Di dalam part 1 ini juga diceritakan tentang perjumpaan dan interaksi antara Wu Meinyang dengan kedua orang pangeran, yaitu pangeran keempat Li Tai dan pangeran ke-9 Li Zhi, yang sejalan dengan waktu berkembang menjadi kisah cinta segitiga. Li Tai adalah seorang pangeran yang angkuh dan ambisius yang mengincar kedudukan pangeran mahkota dan merupakan calon kuat pengganti tahta Li Shimin berikutnya. Kecerdasan Wu Meinyang menarik perhatian Li Tai yang ingin memperalat gadis itu sebagai sekutunya. Tapi malah akhirnya Li Tai sendiri yang jatuh cinta dengan gadis itu. Li Tai atau Prince Wei ini diperankan oleh Yao Zhi. Sebaliknya, Li Zhi adalah seorang pangeran yang lembut dan cuek dengan kekuasaan.
Sikap Li Zi yang santai dan tidak ambisius justru lebih menarik hati Wu Meiniang. Li Zi jatuh cinta pada Wu Meiniang pada pandangan pertama dan ingin menjadikan gadis itu sebagai pendampingnya. Tapi ia tidak berani mengungkapkan perasaannya secara terbuka kepada gadis itu karena Wu Meiniang adalah selir ayahnya. Di dalam part 1 ini diperlihatkan persaingan terselubung antara Li Tai dan Li Zi untuk memenangkan hati Wu Meiniang yang akhirnya dimenangkan oleh Li Zi. Li Zi atau Prince Jin ini diperankan oleh Darren Chen atau Quan Ho. Sebenarnya, Kaisar memiliki seorang putra lagi yang merupakan anak sulung. Dia adalah Pangeran Li Chengqian yang merupakan pangeran mahkota. Sayang sekali, Li Chengqian kehilangan posisinya sebagai putra mahkota ketika ia ketahuan mencintai seorang pria penghibur yang pernah diundang bermain musik di istana bernama Chen Xin. Pangeran mahkota tidak tahu bahwa Chen Xin ini merupakan orang suruhan dari Li Tai yang ditugaskan untuk menggoda pangeran mahkota. Motifnya adalah untuk menjatuhkan reputasi putra mahkota. Usaha Li Tai ini berhasil dan pangeran mahkota ternyata jatuh cinta pada Chen Xin. Tapi begitu hubungan mereka diketahui oleh Li Simin, Chen Xin lalu dibunuh dan Li Chengqian dicopot statusnya sebagai putra mahkota dan diasingkan oleh ayahnya keluar istana. Peristiwa ini menguntungkan Li Tai dan posisinya naik sebagai calon kuat pewaris tahta berikutnya. Li Chengqian diperankan oleh Ho Lis atau Huo Li Si, sedangkan Chen Xin diperankan oleh He Lang. Liu Xi adalah sahabat Wu Meiniang semasa kecil. Sewaktu kecil mereka sangat akur dan saling menyebut adik dan kakak. Gadis ini juga masuk istana menjadi calon selir Kaisar Li Simin. Tapi ketika sudah dewasa, Liu Xi malah iri hati terhadap Wu Meiniang. Saat menjejaki istana, Liu Xi sudah berusaha untuk menyingkirkan Wu Meiniang dari istana. Tapi niatnya tidak pernah berhasil karena Wu Meiniang terlalu cerdik untuk dijatuhkan. Tapi Liu Xi tidak menyerah. Gadis ini lalu menghamba dan menjilat kepada Wei Kuifei atau selir Wei yang merupakan selir kesayangan Kaisar Li Simin yang sangat berkuasa di dalam harem istana belakang. Berkat dukungan dari selir Wei, menjadi semakin terbuka kesempatan bagi Liu Xi untuk mencelakai Wu Meiniang. Liu Xi diperankan oleh Hu Yiyao. Musuh kedua dari Wu Meiniang adalah selir Wei atau Wei Kuifei sendiri. Selir Wei adalah seorang wanita yang arogan dan gila hormat. Wanita ini memanfaatkan cinta Li Simin padanya untuk menindas orang-orang di dalam harem untuk memantapkan kekuasaannya di dalam istana belakang. Siapapun yang mengganggu pandangannya dan menentang kehendaknya pasti akan ia singkirkan. Selir Wei mulai menganggap Wu Meiniang sebagai musuh karena kasus kematian selir Jiang yang mengakibatkan selir Wei melakukan kesalahan di mata kaisar. Selir Wei ini sebelum masuk istana, ia sebenarnya sudah memiliki seorang anak perempuan yang ia sembunyikan statusnya dari pihak istana untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi putrinya ini telah hilang saat ibu dan anak ini terpisah. Selir Wei ini sangat merindukan putrinya ini dan diam-diam menyuruh anak buahnya untuk terus mencari anaknya sampai ketemu. Malang bagi selir Wei, di dalam sebuah peristiwa ia kembali membuat kaisar murka padanya, hingga kaisar mengurungnya di dalam istana dan ia tidak diizinkan untuk keluar. Selir Wei diperankan oleh Qi Xiaxia. Di dalam aksinya, selir Wei dibantu oleh dua orang kepercayaannya, yaitu Dayang Turuo dan gadis petarung bernama Cixin. Baik Turuo maupun Cixin mengabdi kepada selir Wei karena berhutang budi kepada selir Wei. Adik laki-laki dari Cixin yang sakit-sakitan pernah ditolong oleh selir Wei. Tapi sebenarnya selir Wei melakukan ini hanya karena ingin mengontrol hidup Cixin saja. Selir Wei sebenarnya menyandera adik Cixin dan memberi anak itu minum racun yang terus melemahkan tubuhnya agar Cixin terus bekerja membantunya.
Cixin tidak tahu perbuatan jahat selir Wei ini sampai akhirnya Wu Meiniang yang membongkar perbuatan selir Wei ini di depan Cixin, dan sebagai buktinya Meiniang juga berhasil menyelamatkan anak laki-laki tersebut dan mengembalikannya kepada Cixin. Barulah Cixin percaya sepenuhnya kepada gadis itu. Semenjak sadar betapa jahatnya selir Wei terhadap keluarganya, Cixin akhirnya berubah haluan menjadi sekutu dan mengabdi kepada Wu Meiniang dengan sepenuh hati, dan siap membantu Meiniang setiap saat diperlukan. Cixin diperankan oleh Seng Wei Vivi. Tapi di luar dugaan Wu Meiniang, ternyata musuh utamanya bukanlah kedua orang wanita itu, melainkan adalah bibinya sendiri, yaitu Selir Yang yang menjadi musuh di dalam selimut di istana. Rupanya Selir Yang memasukkan Wu Meiniang ke istana itu ada tujuan terselubung, yaitu wanita ini ingin menggunakan kecerdasan Wu Meiniang untuk menjadikannya sebagai alat untuk menyingkirkan Selir Wei yang merupakan musuh sekaligus saingan utamanya di dalam istana. Usaha Selir Yang ini berhasil. Selir Wei kemudian kehilangan kepercayaan dan cinta dari kaisar yang kemudian mengasingkannya di dalam istana. Selir Yang pun berhasil menjadi selir yang paling berkuasa di istana. Selir Yang diperankan oleh Liu Min, yang di sini bermain rangkap sebagai kakak beradik kembar bermarga Yang. Kisah Selir Yang di dalam bab 1 ini ternyata menyimpan sejarah yang menarik. Selir Yang ini ternyata memiliki seorang adik kembar yang wajahnya serupa dengan dirinya. Kakak beradik ini masuk istana bersama-sama. Kemudian di dalam harem terjadilah sebuah kasus. Selir Yang terlibat di dalam sebuah kasus kematian seorang selir, di mana peristiwa ini hanya diketahui berdua oleh Selir Yang kakak beradik. Tapi hati Selir Yang tidak bisa tenang semenjak itu. Selir Yang lalu memfitnah dan menyingkirkan adik perempuannya sendiri dan merusak wajah adiknya dengan racun. Kemudian menjebloskannya ke dalam istana dingin untuk menjalani hukuman seumur hidup di sana. Selir Yang ingin melenyapkan saksi dan takut rahasianya dibongkar oleh adiknya, sehingga wanita ini mengambil tindakan lebih dulu untuk menutup mulut adiknya itu. Sayangnya kekuasaan yang diraih oleh Selir Yang kembali terusik karena kehadiran Wu Meiniang. Lagi-lagi Selir Yang merasa keberadaan Wu Meiniang akan mengganggu kekuasaannya di masa mendatang. Wanita ini pun mulai berusaha menyingkirkan Wu Meiniang. Tapi usahanya tidak berjalan mulus karena rencana jahatnya kembali terbaca lebih dulu oleh Wu Meiniang yang sudah merancang siasat untuk membalikkan keadaan. Secara tidak disengaja, Wu Meiniang bertemu dengan adiknya Selir Yang di dalam istana dingin. Dari situlah rahasia Selir Yang pun terungkap. Saat itu adiknya Selir Yang ini sudah menjalani kurungan selama belasan tahun lamanya. Untuk mempertahankan hidupnya, wanita ini sampai harus berpura-pura menjadi orang gila agar Selir Yang tidak mengusiknya lagi. Wanita ini lalu menceritakan kepada Wu Meiniang kenapa wajahnya menjadi cacat. Wu Meiniang akhirnya menyadari betapa jahatnya bibinya itu. Gadis ini lalu bertekad untuk membantu wanita ini untuk membalas dendam kepada kakaknya itu dan mengembalikan reputasinya di dalam istana. Mereka pun lalu sepakat bermain sandiwara, dan wanita ini lalu melanjutkan aktingnya sebagai orang gila supaya orang-orang tidak curiga. Tapi di dalam istana ada juga orang yang baik. Yang satu adalah Selir Si atau Si Hui, seorang gadis calon selir yang halus dan baik hati. Gadis inilah yang menawari Wu Meiniang untuk tinggal sekamar dengannya. Saat Wu Meiniang pertama kali masuk istana, yang mana di saat itu tidak ada seorang pun yang berkenan sekamar dengannya. Sayangnya Selir Si mati muda di akhir cerita ini. Selir Si diperankan oleh Wang Junbi. Orang baik kedua di dalam istana adalah Princess Caoyang yang merupakan salah satu putri yang paling disayang oleh kaisar. Princess Caoyang adalah seorang gadis yang ceria, jujur, dan terbuka. Saat bertemu dengan Wu Meiniang, Caoyang langsung merasa cocok dengan gadis itu dan semenjak itu mereka pun menjadi sepasang sahabat. Beberapa kali Caoyang berhasil menyelamatkan diri Wu Meiniang dari mara bahaya. Princess Caoyang diperankan oleh Lin Xiaochai.
Akan tetapi sayang sekali persahabatan antara Kau Yang dan Wu Meinyang hancur oleh sebuah insiden, yaitu peristiwa kebakaran di sebuah kuil Buddha. Pemicunya adalah karena Kau Yang jatuh cinta pada seorang biksu muda di kuil itu yang bernama Pian Chi. Tapi percintaan rahasia di antara mereka ketahuan dan Kaisar Li Semin marah sekali. Kaisar lalu memerintahkan pembakaran kuil itu dan menangkap biksu itu untuk dijatuhi hukuman mati. Kau Yang dan Wu Meinyang berusaha mencegah, tapi sia-sia. Kau Yang dibawa pulang dengan paksa dan Wu Meinyang yang hampir celaka berhasil diselamatkan oleh Pangeran Li Tai. Biksu Pian Chi ditangkap dan dibawa ke istana untuk dihukum mati. Biksu Pian Chi diperankan oleh Zi Yi. Sial bagi Li Tai, tindakannya yang membela Wu Meinyang itu malah membuat kepercayaan ayahnya terhadap dirinya menjadi hancur. Dan setelah peristiwa ini, peluang Li Tai untuk menjadi putra mahkota pun menjadi pupus. Bagaimana Kau Yang memohon pada ayahnya, Li Semin tetap tidak mau melepaskan biksu muda itu. Akhirnya biksu itu dijatuhkan hukuman mati dan peristiwa kematian biksu Pian Chi itu merupakan pukulan telak bagi Kau Yang. Kau Yang lalu memohon pada Wu Meinyang agar menyelamatkan Pian Chi. Tapi apa daya seorang Wu Meinyang. Melihat gadis ini tidak bisa membantunya, hati Kau Yang pun semakin hancur. Semenjak itu, Kau Yang menjadi depresi. Ia mengurung dirinya di dalam kamarnya dan setiap hari meratapi kematian Pian Chi. Kaisar lalu menikahkan Kau Yang dengan seorang pria. Kau yang sekarang sudah putus asa dan tidak bersemangat hidup lagi, tidak bisa menolak kehendak ayahnya itu. Setelah menikah, Kau Yang selalu mengenakan gaun hitam setiap hari sebagai tanda perkabungan atas kematian kekasihnya itu. Yang ruwetnya lagi, Kau Yang jadi membenci sahabatnya, Wu Meinyang, dan menyalahkan gadis itu atas kematian Pian Chi. Hal ini menyedihkan hati Wu Meinyang, tapi gadis ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memulihkan persahabatan mereka. Selir Yang lalu menemui Selir Wei di tempat kurungannya dan memperlihatkan sebuah barang bukti milik anak perempuan Selir Wei dan mengatakan bahwa anak tersebut sudah berhasil ditemukan olehnya. Selir Yang lalu membohongi Selir Wei bahwa anak perempuan itu sudah dibinasakan olehnya. Berita ini langsung membuat Selir Wei shock. Selir Wei percaya dengan berita ini dengan adanya bukti benda itu tersebut. Pertahanan dirinya langsung runtuh dan wanita ini pun menangis histeris dan seketika menjadi frustrasi. Selir Yang tertawa senang dan meninggalkan Selir Wei yang sedang terpukul dan merasa dirinya sudah berhasil menghancurkan Selir Wei. Selir Yang merayakan pesta kemenangannya di kebun istana. Tapi diam-diam Wu Meinyang melepaskan Selir Wei dari kurungan. Selir Wei yang sudah histeris dan kalap itu lalu berlari ke kebun istana dan begitu ia melihat Selir Yang ada di sana, Selir Wei langsung menghunjamkan sebilah belati ke leher Selir Yang. Selir Yang ingin menghindar tapi tangannya sengaja dicekal erat oleh Wu Meinyang. Pisau itu dengan telak melukai leher Selir Yang dan robohlah seketika wanita ini ke tanah. Peristiwa ini langsung membuat heboh seisi istana. Selir Wei langsung diamankan dan dimasukkan ke dalam penjara. Wu Meinyang disuruh mengantarkan racun kepada Selir Wei sebagai hukuman mati dari kaisar. Saat Selir Wei sedang sekarat oleh racun, Wu Meinyang baru mengungkapkan di depan Selir Wei bahwa Selir Yang tidak pernah menemukan anak perempuan Selir Wei, bahwa Selir Yang telah menipu Selir Wei. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Selir Wei lewat berita hoaks itu. Ternyata semua peristiwa ini adalah rencana pribadi Wu Meinyang yang sekali tembak ia berhasil menjatuhkan dua burung sekaligus, yaitu musuhnya Selir Wei dan Selir Yang. Selir yang terluka parah tidak pernah pulih kembali kesehatannya. Semua keperluan dan perawatannya diserahkan kepada Wu Meinyang yang mengurus. Sudah tentu Meinyang tidak akan membiarkan Selir Yang sembuh seperti sedia kala. Pada suatu hari, Wu Meinyang memasukkan adiknya Selir Yang ke dalam kamar Selir Yang. Wajah wanita ini sudah berhasil disembuhkan dan wajahnya sudah tidak cacat lagi sekarang.
Si adik perempuan ini lalu mendekati kakaknya yang sedang terbaring sakit. Selir yang syok melihat keadaan adiknya yang sekarang. Sang adik ingin mendesak kakaknya untuk mengakui perbuatan jahatnya dan meminta maaf padanya. Tapi Selir yang bersikeras tidak mau. Akhirnya sang adik menjadi murka dan membinasakan kakaknya itu. Wanita ini lalu menyamar menjadi Selir yang, dan tubuh Selir yang ditukar menjadi mayat dari si adik. Hal ini cukup mudah dilakukan karena wajah mereka berdua sama persis. Lagi pula, siapakah yang akan curiga dan mempedulikan kematian seorang Selir yang begitu banyak di dalam istana? Demikianlah, Wu Mei yang sudah berhasil membantu wanita ini untuk membalas dendam kepada kakaknya itu. Kaisar Li Semin sakit berat dan akhirnya mangkat. Sebelum wafat, Kaisar mengangkat Pangeran Li Zhi sebagai penerus tahta dan menggantikannya sebagai kaisar yang baru. Li Zhi pun naik menjadi kaisar dinasti Tang yang baru. Sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan keluarga raja, para istri atau selir-selir kaisar yang tidak memiliki keturunan sampai kaisar meninggal diharuskan untuk diasingkan di dalam kuil Buddha dan menjadi biksuni seumur hidupnya. Karena Wu Mei yang juga seorang selir yang tidak memiliki keturunan, ia juga diasingkan ke kuil Kanye untuk menjadi biksuni di sana selamanya. Di dalam kuil Kanye, Wu Mei yang sudah menjadi seorang biksuni harus bekerja keras setiap hari membersihkan kuil. Di dalam kuil ada seorang petugas pengawas yang diperintahkan untuk menjaga kuil. Petugas ini adalah seorang wanita lesbian yang selalu berbusana pria. Begitu melihat Wu Mei yang cantik, wanita ini mulai menggodanya dan mengajaknya untuk bermesraan dengan iming-iming Wu Mei yang akan diperlakukan dengan lebih baik. Tapi Wu Mei yang menolaknya mentah-mentah. Petugas ini pun menjadi marah dan semenjak itu mulai menindas Mei yang dengan lebih semena-mena. Tapi sejak itu wanita ini tidak mengganggu Mei yang lagi dan mulai mengalihkan sasarannya kepada biksuni yang lain. Tapi Wu Mei yang tidak putus asa dan bertekad untuk tidak menyerah pada nasibnya. Ia terus berusaha mengirimkan surat kepada sekutunya di istana, termasuk kepada Selir Yang. Tapi semua surat yang ia kirimkan laksana hilang di telan lautan. Wu Mei yang tahu bahwa hanya Kaisar Li Zhi yang bisa menyelamatkan nasibnya sekarang. Cixin yang setia beberapa kali mengunjungi Wu Mei yang di kuil dan siap sedia membantu gadis itu. Wu Mei yang lalu membuatkan sebuah payung bergambar yang ia lukis sendiri kepada Cixin agar bisa disampaikan langsung kepada Li Zhi, agar Li Zhi mau menengoknya di kuil Kanye. Tapi sial sekali, ternyata di istana masih ada musuh di dalam selimut yang selalu menjegal usaha Wu Mei yang, dan orang itu adalah Liu Xi. Begitu tahu Mei yang sudah menjadi biksuni, Liu Xi terus berusaha agar Kaisar Li Zhi jangan sampai bertemu dengan Wu Mei yang. Liu Xi lah orangnya yang selalu menyabotase semua surat yang dikirimkan oleh Wu Mei yang ke dalam istana, sehingga surat-surat itu tidak pernah sampai ke tujuan. Kali ini Liu Xi juga menyabot payung Mei yang entah bagaimana caranya bisa tahu-tahu jatuh ke dalam tangannya. Hal ini terungkap ketika Liu Xi sengaja menemui Mei yang di kuil hanya untuk menertawakannya. Tapi sepertinya takdir Wu Mei yang berkata lain. Kaisar Li Zhi tidak pernah melupakan diri gadis itu. Li Zhi berkali-kali mengutus orang untuk pergi ke kuil Kanye untuk mencari Wu Mei yang, tapi gadis itu tidak pernah berhasil ditemukan. Li Zhi tidak tahu bahwa Wu Mei yang memang disekap di dalam kamar dan ada biksuni yang diperintahkan untuk menjaganya di luar. Tentu saja hal ini merupakan persekongkolan antara Liu Xi dan wanita petugas itu. Karena penasaran, Wu Mei yang tidak berhasil ditemukan, akhirnya Li Zhi memutuskan untuk mendatangi secara langsung kuil Kanye untuk mencari sendiri Wu Mei yang. Saat Kaisar sudah berada di dalam kuil dan Wu Mei yang tahu bahwa Kaisar datang mencarinya, gadis ini lalu berontak sekuat tenaga dan berusaha berteriak sekeras-kerasnya agar suaranya bisa terdengar oleh Li Zhi. Benar saja, Li Zhi mendengar suara-suara keras di dalam sebuah kamar. Kaisar pun langsung menerjang pintu dan ketika pintu terkuak lebar,
Li Zhe pun sangat terkejut ketika melihat Wu Meinyang sedang diringkus dan dibekap oleh beberapa orang biksuni. Wu Meinyang juga terkejut melihat Li Zhe, tapi hatinya senang sekali bahwa pertolongan akan segera diperolehnya. Nah, teman-teman, cerita part 1 ini pun berakhir sampai di sini. Dan nanti akan disambung kembali di part 2 yang berjudul Road to Empress, The Glorious World Part 2, The Female King. Atau Ni Wang de Youxi, Sheng Se Tian Xia, Ni Di Pian. Yang nanti akan aku review kembali saat dramanya sudah tayang. Kali ini cukup sampai di sini guys, dan pastikan kalian menonton drama ini sampai tamat ya. Sampai dengan part 2 selesai, oke? Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan bantu share ke yang lainnya agar lebih banyak lagi orang-orang yang menonton drama ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video part 2. Salam!